Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat video setup mengenai TV dan soundbar dari Sony. Di sini kita menggunakan spesial ya OLED TV dari Sony berukuran 55 inch di seri terbarunya juga ya, XR55A80L, dan soundbarnya juga ini merupakan seri terbaru juga di seri HTS 2000. Nah, jadi dua item ini merupakan seri keluaran terbaru dari produk Sony di tahun 2023 ini. Dan seperti biasa di sini kita tentunya akan memberikan video setup dan tes untuk kualitas suaranya di terakhir video ya. Dan kita juga akan sedikit mereview dari masing-masing item yang akan kita jelaskan dari TV dan lanjut ke soundbarnya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Jadi ini dia tampilan dari TV dan soundbar dari Sony teman-teman ya. Ini TV OLED ya, jadi ini merupakan seri paling premium dari Sony di kelasnya. Di sini juga kita bisa lihat, ini merupakan juga soundbar premium yang memiliki harga di atas rata-rata yang kita display ya. Ini merupakan seri yang paling tinggi harganya. Oke, sekarang kita akan mulai review dari TV-nya. Di sini kita bisa lihat ya, merupakan OLED TV di seri 55A80L. Jadi untuk Sony itu seri OLED itu merupakan seri A ya, beda dengan seri X. Jadi ini merupakan seri OLED TV yang merupakan seri paling premium dari Sony. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan kualitas warnanya, karena dia sudah menggunakan teknologi OLED atau organic LED ya, dia memiliki tingkat kontras dan brightness jauh lebih tinggi dibandingkan seri TV yang masih menggunakan LED biasa. Jadi sekedar info, OLED merupakan ya seri yang paling tinggi di atasnya QLED juga ya. Kalau QLED itu dia masih menggunakan bantuan LED, sedangkan kalau OLED dia sudah tidak perlu menggunakan LED lagi, alias dia per titik pikselnya mampu menghasilkan cahaya sendiri. Yang membuat kelebihan lain, jadi warna gelapnya itu benar-benar mati teman-teman ya, LED-nya ketika ada warna-warna gelap, sehingga mampu menghasilkan kontras-kontras atau kontras gambar yang jauh lebih baik. Jadi kita bisa lihat real banget ya untuk kualitas gambarnya, pure ya. Jadi kalau kalian ingin membandingkan OLED dengan QLED, saya rasa si OLED jauh lebih unggul dari kualitas warnanya ya. Kita bisa lihat gelapnya jauh lebih asli dan tidak ada bayang-bayang abunya lagi. Oke, dari segi resolusi dia sudah menggunakan resolusi 4K HDR dilengkapi dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Jadi untuk pergerakan gambarnya sangat smooth, dan untuk kalian para gamers, TV ini juga menjadi rekomendasi ya, karena memiliki refresh rate yang cukup tinggi, yaitu 120 Hz, dan juga sudah dilengkapi dengan HDMI 2.1 serta dilengkapi dengan game mode ya. Jadi fitur-fitur Sony sekarang ini sangat kompatibel untuk PS5 tentunya. Oke, dari segi prosesor di seri ini dia sudah menggunakan XR prosesor ya, atau Bravia XR OLED, dan untuk seri ini dia ready dari ukuran paling besar yaitu 77 inch, 65 inch, dan 55 inch. Oke, itu dia untuk ukurannya, dan di sini untuk kualitas gambarnya dijelaskan fitur-fitur gambarnya ya. Yang pertama dia sudah menggunakan XR OLED Contrast, yang kedua dia sudah menggunakan XR Clear Image, jadi warnanya itu jauh dari noise teman-teman ya, alias jauh lebih pekat dibandingkan dengan seri sebelumnya. Dia tentunya juga tidak meninggalkan dengan XR Triluminous Color Pro, serta untuk kualitas suaranya sendiri dia sudah menggunakan Acoustic Surface Audio Plus. Jadi speakernya itu ada di dalam layar, sehingga istilahnya kalau ada objek-objek bergerak dia seolah-olah mengikuti kemana arah suaranya teman-teman ya, hampir mendekati aslinya. Di sini juga dia sudah mendapatkan untuk teknologi 3D Surround Upscaling, jadi suaranya itu saya bilang ya, mengikuti atau ke kiri, kanan, dan suaranya jauh lebih asli dibandingkan seri yang belum menggunakan teknologi ini. Tentunya dia juga sudah menggunakan Dolby Atmos, serta untuk OS sendiri dia sudah menggunakan Google TV. Dilengkapi dengan hands-free voicers, jadi kalian bisa melakukan perintah suara tanpa remote, serta dia ada game menu-nya juga ya. Jadi kalian bisa langsung menggunakan settingan mode game pada saat kalian bermain PS5. Jadi ini sangat komplit ya di seri-seri TV terbaru dari Sony di tahun 2023 ini. Oke, dari segi tampilan kalau kita bisa lihat di sini dia sudah menggunakan tampilan yang tipis ya, dan sudah full frame tentunya. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya, baik dari sisi atas, kiri, dan kanannya. Jadi sangat komplit lah tampilannya.
Dari bagian belakang di sini kita bisa lihat ini dia tampilan belakang dari TV-nya. Mohon maaf nih agak berantakan di sini ya. Nah, ini tampilan belakang dari TV-nya, mounting bracket pun juga udah isi. Yang menarik di sini untuk tempat portnya. Jadi kalian tidak usah kebingungan ya ketika kalian pertama beli TV ini. Portnya tertutup ya di bagian belakangnya. Kita bisa lihat ini. Jadi untuk melindungi dari debu ya. Nah, ini bagian portnya. Jadi di sini sangat lengkap. Kita bisa lihat dia ada 2 slot untuk USB, baik USB 2.0 dan 3.0. Dia juga ada untuk optical, ada headphone jack, ada untuk video in yang warna kuning ini, dan ada 4 slot HDMI. Di antaranya 2 HDMI standar dan 2 HDMI 2.1 yang sudah support 4K 120 Hz. eARC juga ada ready di HDMI 3-nya, jadi udah bisa output untuk suara, dan koneksi internet menggunakan kabel LAN juga udah ready. Ada untuk ini, siaran TV juga udah ada ya, jadi TV ini juga udah support dengan siaran digital. Jadi tidak perlu menggunakan set-top box lagi. Untuk konsumsi listrik dia startnya di kisaran 340 watt ya. Untuk rakitan dia made in Malaysia. Oke, itu dia untuk tampilan belakang dari TV-nya. Tidak terlalu panjang. Sekarang kita lanjut untuk di tampilan menu dari TV-nya. Untuk tampilan menunya sendiri dia hampir sama ya, tidak ada perubahan sama sekali. Dia sudah menggunakan Google TV. Mungkin yang terbaru itu dia ada di fitur game mode-nya teman-teman ya. Mungkin saya udah jelasin juga. Jadi kalian tinggal masuk ke bagian input. Nah, di sini kalian tinggal masuk ke HDMI 3-nya. Dan game menunya bisa kalian aktifkan, tinggal tekan di game menunya ini ya, di mode menunya ini. Nah, jadi dia akan otomatis muncul seperti ini. Jadi kalian bebas ingin mengaktifkan VRR atau pengurang keburaman, equalizer hitam, dan titik akurasi. Jadi kurang lebih hampir sama ya dengan seri-seri L di seri-seri terbarunya, mulai dari seri 80 ke atas. Oke, kita kembali ke tampilan menu. Saya rasa kurang lebih sama. Dan jadi upgrade di sini juga di bagian penyimpanannya teman-teman ya, yang sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan seri sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke settingan. Kalian bisa langsung cek di bagian penyimpanan. Di sini kalian tinggal buka ya. Ini, nah ini sistem ke bagian penyimpanan. Jadi penyimpanannya di sini lumayan besar teman-teman ya. Dia di kisaran 20 GB. Jadi hampir semua di seri Sony, di seri L-nya dia sudah menggunakan penyimpanan yang lumayan besar di 20 GB. Oke, itu untuk bagian penyimpanannya. Dan untuk tampilan kualitas gambar dan suara, nanti kita akan tes berbarengan dengan soundbar-nya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan dari soundbar Sony di seri HTS 2000-nya. Sekarang kita lanjut untuk penjelasan dari soundbar Sony di seri HTS 2000-nya ya. Di sini kita bisa lihat ini merupakan seri soundbar terbaru dari Sony dengan power output mencapai 450 watt ya. Jadi lebih tinggi lagi 50 watt dibandingkan seri HTG 700 ya, atau seri sebelumnya. Di sini ini merupakan seri soundbar wireless ya, jadi kalian bisa pisah naruhnya dan tidak perlu koneksi kabel lagi antara subwoofer dan senternya. Yang pertama kita akan review dari senternya. Bagian senternya di seri HTS 2000 ini jauh lebih lebar ya, atau kedalamannya lebih panjang ke belakang dibandingkan seri sebelumnya di HTG 700 yang agak lebih kecil ya. Oke. Dengan label Sony, untuk bahan atasnya dia menggunakan bahan plastik lumayan solid, serta untuk penutup di bagian depannya dia menggunakan metal. Serta kalau kita bisa lihat di bagian depannya terdapat 3 speaker ya. Nah, sekedar info ini merupakan soundbar 3.1. Jadi 3 di sini, satunya di subwoofer. Di bagian sampingnya juga ada lubang seperti ini untuk menghasilkan suara immersive surround-nya ya. Jadi ini pakai teknologi yang terbaru atau vertical surround terbaru dari Sony teman-teman ya, sehingga suaranya jauh lebih bagus. Nanti kita akan tes lah kualitas suaranya seperti apa. Oke, di sini juga kita bisa lihat untuk tampilan belakangnya dia sudah ada mounting bracket, jadi kalian bisa langsung taruh skrup ya, ada tempel di tembok. Untuk portnya juga lengkap di sini, ada HDMI dan ada optical. USB-nya di sini kita bisa lihat, tapi ini bukan USB playback teman-teman ya, melainkan USB update. Dan di sini juga kabel powernya sudah plug and play. Dan bahannya pun juga solid banget ya, kalau udah soundbar Sony di harga yang lumayan seperti ini ya, pasti udah oke banget lah. Untuk bagian settingan dia berada di bagian atas. Di sini udah touchscreen semua, ada power, ada input, ada Bluetooth dan volume. Volumenya dia maksimum di 100. Dan di sini kita bisa lihat lampu indikatornya berada di bagian kanan saya ya, kita bisa lihat. Jadi bukan tengah-tengah, melainkan berada di bagian kanan. Ada Bluetooth di sini. Ada TV, kita bisa lihat ya, ini dia tampilannya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian subwoofernya. Nah, ini tampilan subwoofer kurang lebih seperti ini.
Bahannya sendiri saya rasa ini menggunakan partikel yang bahannya premium banget ya. Serta untuk bagian depannya tertutup kain seperti ini. Kainnya juga bagus banget. Di sini ini warna hijau ini artinya dia sudah terkoneksi ya ke bagian senternya. Kalau masih warna merah artinya dia belum terkoneksi. Ini dia tampilan depannya. Ada label Sony juga di bagian sini, sangat kecil ya tampilan gininya. Brandnya yang ditempel. Dan di bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Bahan juga sama menggunakan bahan kain. Serta di sini ada dua tombol, baik itu power dan link ya untuk mengoneksikan ke bagian senternya. Di sini kabel powernya sudah plug and play juga, konsumsi listrik kurang lebih di 40 watt. Oke, itu dia untuk subwoofernya. Sudah saya jelaskan ya untuk fitur-fitur masing-masing dari center dan subwoofernya. Dan sekarang dari remote-nya ya. Kabel remote kurang lebih seperti ini, lebih kecil ya. Kita bisa lihat. Di sini dia ada tombol input, ada power, ada sound fill, voice, volume bass, naik dan mute. Jadi sangat simpel banget untuk remote-nya. Nah, oke, sekarang kita langsung saja tes ketika TV OLED Sony ini kita koneksikan ke bagian soundbar-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, jadi langsung saja kita tes untuk kualitas suara TV OLED Sony ya ketika kita koneksikan dengan soundbar-nya. Ini kita menggunakan koneksi Bluetooth teman-teman ya, karena HDMI-nya lagi bermasalah. Nah, oke, kita langsung saja play. Kalian bisa langsung dengar ya untuk kualitas suaranya. Nah oke, jadi kurang lebih itu dia ya untuk kualitas suaranya ketika TV Sony OLED ini kita koneksikan dengan soundbar di seri paling premium, yaitu di seri HTS 2000-nya. Jadi kalian bisa nilai sebagus apa untuk kualitas suaranya, kalian bisa langsung komen ya di kolom komentar. Oke, jadi segitu saya sih kurang lebih untuk review dan setup kita mengenai TV dan soundbar kali ini teman-teman ya. Untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.